Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mezbah Syukur dimanapun berada pagi hari ini. Mari kita mau sama-sama satukan hati kita mau datang pada Tuhan pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan menuntun langkah setiap kita, membimbing langkah setiap kita. Sebelum kita mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini, kita mau sama-sama datang pada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberikan hikmat-Nya kepada kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat kasih setiamu, buat anugerah rahmat-Mu ya Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Karena pagi hari ini Tuhan kami mau bersyukur. Jikalau sepanjang malam kami boleh tidur dengan baik dan kami saat ini bangun dengan kondisi yang baik juga. Ataupun mungkin saat ini kami kurang baik sekalipun, kami akan tetap bersyukur di dalam segala hal Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang terus memberikan kekuatan yang baru untuk setiap kami. Untuk kami boleh berjalan sesuai dengan rencananya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Karena kami gak perlu takut, gak perlu khawatir. Saat kami berada di dalam Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kami kekuatan. Dan kami akan terbang tinggi melewati setiap badai yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Mari kita sama-sama datang pada Tuhan. Mari hampiri Dia pagi hari ini. Biar pagi hari ini hadirat-Nya memenuhi setiap kita. Dimanapun kita berada pagi hari ini, mari sama-sama datang dengan kesungguhan hati. Dengan satu sikap hati yang haus dan lapar akan Dia. Saya percaya kita semua akan dipuaskan pagi hari ini dengan hadirat-Nya. Terima kasih ya Tuhan. Mari bersyukur. Kami bersyukur kepadamu. Oh, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, dengan sayap-Mu ku akan terbang. Yes. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan kami Tuhan, Engkau perlindungan kami dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Aku tak menyerah. Engkau kekuatan, Engkau perlindungan bagiku. Yes. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari lebih lagi dengan sayap-Mu. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai kehidupan kami. Kami tidak menyerah ya Tuhan, karena Kau sumber kekuatan kami.
Engkau sumber perlindungan kami ya Tuhan. Dan perlindungan Bagiku, bagiku, pertolongan kami hanya di dalam di tempat maha tinggi. Kami angkat tangan kami Tuhan. Angkat tangan, Kami berserah penuh aku kepadamu. berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesus, Yesusku, Raja, Rajaku. terima kasih. Kaulah kekuatan kami, Kaulah perlindungan kami ya Tuhan. Yesusku, dengan sayap-Mu Ku akan terbang mari dengan segenap hati kita datang. di tengah badai. Naikkan pujian ini dengan ucapan Ku syukur tak menyerah, dari dasar hati yang terdalam. Kau kekuatan Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan. dan Engkaulah perlindungan kami. bagiku, Pertolongan tolonganku di tempat maha di tinggi. tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, Angkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesus, Yesus, Rajaku. Raja Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang, tinggi di tengah badai hidup. ku tak menyerah. Kau kekuatan kami Tuhan dan perlindungan bagiku, bertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, yang ku sembah, Yesusku, Yesusku, Rajaku. Engkaulah kekuatan, Kau yang kami sembah, hanya Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Mari sama-sama sembah Dia, mari kita agungkan Dia, mari kita tinggikan namanya, Yesus yang ku sembah. Diam di hadirat-Mu, itu yang selalu ku rindu, memberikan pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Oh Yesus, tinggikan, mari sembah Dia. Diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit,
kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Ditinggikan Engkau Tuhan, nama-Mu yang kami sembah, hanya nama Yesus. Oh kebesaran-Mu Tuhan mengatasi langit. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Sekali lagi tinggikan. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami akan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi berkat untuk sepanjang hari ini kami melangkah di dalam Engkau. Biarlah firman-Mu yang menuntun jalan hidup kami, berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Ya, shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Ya, saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik, luar biasa dalam perlindungan Tuhan. Kita bangun pagi hari dengan tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Ya, karena itu mari saudara, ya, ketika bangun pagi hari kita bersyukur. Tuhan yang sudah memelihara hidup kita, Tuhan yang sudah menjagai kita dan menyertai kita sepanjang malam yang berlalu. Kalau kita bisa bangun pagi hari ini semua karena anugerah Tuhan. Baik, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan terambil dari Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua ayat 14 dan ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata begini. Ya, Filipi pasal yang kedua ayat 14 dan ayat yang ke-15, saudara. Ya, mari kita baca sama-sama. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut, ya. Firman Tuhan berkata, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ya saudara, berapa banyak sekali kita ini dalam hidup ini bersungut-sungut. Ayat ini berkata, lakukanlah segala sesuatu ya dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Saudara yang terkasih, sungut-sungut itu ya banyak orang yang merasa bahwa sungut-sungut itu bukan dosa. Padahal ya sungut-sungut itu merupakan dosa yang Tuhan itu enggak suka, saudara, ya. Kita tahu bersama kisah perjalanannya orang Israel, bangsa Israel dari tanah Mesir, tanah perbudakan ketika mereka dibawa keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Perjalanan yang bisa ditempuh hanya dalam waktu beberapa hari menjadi 40 tahun berputar-putar di padang gurun. Ya, kenapa saudara? Karena bersungut-sungut terus. Ketika mereka menghadapi pergumulan dibawa keluar dari Mesir. Ketika haus ya, ketika lapar mereka marah bersungut-sungut. Ya, kita ini kalau di Mesir dulu ya, wah tiap hari kita tuh makan daging. Hidup kita gak kayak begini, gini ngomong ke Musa. Setiap kali menghadapi pergumulan sedikit udah ngomong, Musa lebih baik kita itu dulu di Mesir, gak usah bawa keluar gini. Kita gak apa-apa kok jadi budak, yang penting hidup kita enak, makan kita enak gak kayak begini. Ngapain kita dibawa ke sini cuma kayak begini? Marah, bersungut-sungut. Dosa sungut-sungut itu seringkali kita ini merasa
itu nggak ada apa-apanya. Padahal itu saudara ya sangat-sangat ya Tuhan tidak suka. Bersungut-sungut. Hati-hati, seringkali kita itu suka bertanya terus dengan persoalan yang kita hadapi sehingga kita tanpa sadari itu menjadi sebuah sungut-sungut di hadapan Tuhan. Contoh, kenapa ya saya itu mengalami begini? Kenapa ya padahal tuh saya itu udah gini. Kenapa ya Tuhan itu mengizinkan gini. Padahal Tuhan itu gini. Ya, orang yang suka bersungut-sungut itu pasti cenderung orangnya itu suka berbantah-bantahan. Kalau melakukan sesuatu itu berbantah-bantahan. Ya, saudara ini saudara kembarnya ini bersungut, berbantah-bantahan. Ya, itu orang yang khawatir, ya orang yang takut itu cenderung tuh ya memiliki dosa-dosa ini. Bersungut-sungut, ya kenapa hidup saya harus begini ya, kenapa gini. Kadang ada orang yang gak bersungut-sungut lewat mulut, di hati itu bersungut terus. Apa ya orang Jawa bilang tuh apa yang grundel ya. Ya ngomong terus di hati itu, kenapa ya Tuhan hidupku ini gini, kenapa. Ya istri yang suka bersungut-sungut itu mesti suami itu gak seneng. Apalagi berbantah-bantahan. Melakukan segala sesuatu dengan berbantah-bantahan. Orang yang bersungut cenderung suka membantah. Ya karena itu jangan bersungut-sungut saudara. Demikian sebaliknya suami yang bersungut-sungut. Mana ada istri sama anak-anak yang mau deket dan betah dengan suami yang bersungut-sungut. Ada loh, bukan istri yang bersungut-sungut, suami. Ya apa dikit salah taruh apa nyari sudah. Itu harusnya kadang gak marah saudara, tapi mulutnya itu bersungut terus. Gak enak didengar itu loh ya. Ayat ini berkata, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Ayat 15, supaya apa? Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Jadi ternyata bersungut-sungut itu ya, berbantah-bantah itu membuat kita ini menjadi beraib dan bernoda. Ya, kenapa kita nggak boleh bersungut-sungut? Karena itu jadi aib, jadi noda. Seringkali kita tidak menyadari kan saudara. Ya, hari ini ketika kita tahu firman ini, mari kita berhenti, kita berdoa, Tuhan, ajar aku ini untuk tidak bersungut-sungut Tuhan. Ya, nanti ya ngerjain apa-apa bersungut, berbantah-bantah. Ya kerja sih kerja, tapi mulutnya tuh nggak berhenti tuh. Ada bapak-bapak yang telepon saya, istri saya tuh loh bu, di rumah rajin bu, tapi nyapu ngepel itu ya mulutnya juga nyanyinya itu kalau nyanyi lagu rohani sih enak bu. Kerja sambil kamu pikir saya ini itu hanya membuat aib dan noda dalam hidup kita. Ya, jangan lakukanlah segala sesuatu kata firman Tuhan dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini. Ya, kenapa saudara Tuhan menyuruh memerintahkan kita untuk tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah? Ya, apalagi di sini dikatakan karena kita ini berada di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat. Orang serumah aja saudara, belum tentu kita ini satu hati kok. Ada istri-istri yang rajin cari Tuhan tapi suaminya hatinya bengkok. Ya, ada suami-suami yang suaminya rajin cari Tuhan tapi istrinya hatinya bengkok. Ya, ini terjadi. Kenapa kita ini gak boleh bersungut-sungut dan berbantah-bantah saudara? Supaya kita ini bisa menjadi berkat di tengah-tengah angkatan yang sudah bengkok hati, di tengah-tengah angkatan yang sudah sesat ini kata firman Tuhan. Ya, mengapa kita gak boleh bersungut-sungut dan berbantah-bantahan? Ya, itu dosa yang paling Tuhan murkai, itu Tuhan gak suka itu bersungut-sungut. Sampai bangsa Israel tuh berputar 40 tahun terputar-putar hanya karena dosa sungut-sungut loh.
perjalanan hidup kita ini yang harusnya cepat menuju janji dan penggenapan firman Tuhan akan jadi lama ketika kita bersungut-sungut. Ada orang-orang itu dia berdoa iya rajin, tapi sungut-sungut juga rajin. Makanya doanya nggak pernah dijawab-jawab. Ya, Tuhan berkata jangan bersungut, jangan berbantah-bantah. Lakukan dengan sukacita supaya kita mendapat upah dari Tuhan. Apapun dalam segala sesuatu. Ya, supaya kita tidak bernoda dan tidak beraib di tengah angkatan yang sudah bengkok hatinya dan sesat. Di sekeliling kita ada begitu banyak orang tersesat dan hatinya bengkok. Mereka membutuhkan teladan Kristus. Lewat siapa mereka bisa lihat? Lewat hidup kita. Ibu-ibu, anak-anakmu itu tidak akan pernah bisa melihat cahaya Kristus dari hidupmu kalau engkau di rumah itu bersungut-sungut terus. Ya, demikian juga bapak-bapak. Kita belajar melakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan dan bukan untuk kita. Ya, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Mengapa kita gak boleh bersungut-sungut, gak boleh berbantah-bantah? Karena Tuhan itu ingin memakai hidup kita menjadi cahaya. Seperti bintang-bintang di tengah dunia yang gelap ini yang sudah sesat. Dunia ini membutuhkan model. Dunia membutuhkan figur. Tuhan Yesus secara fisik sudah tidak ada di dunia. Tapi kita adalah suratan Kristus yang terbuka. Ya, makanya saudara, jangan hanya rajin ikut mesbah doa, tapi berubahlah hidupmu. Rajin mesbah doa kalau gak berubah percuma. Ya, percuma. Mari kita mau sungguh-sungguh berubah. Ya, tadinya suka bersungut, sekarang sudah belajar bersyukur. Ya, banyak belajar bersyukur. Jangan terus menuntut, khawatir, takut, akhirnya bersungut-sungut sampai kita lupa bersyukur bahwa Tuhan sudah pelihara hidup kita dengan luar biasa. Supaya kamu itu bercahaya, kata firman Tuhan, di antara mereka yang sesat hati tadi, yang sesat dan bengkok hati di dunia ini, kamu bercahaya seperti bintang di dunia. Ya, saudara, Tuhan mau supaya hidup kita itu menjadi berkat. Tuhan tuh mau supaya hidup kita ini menjadi cahaya bagi banyak orang. Anak-anak kita membutuhkan terang itu. Ya, suami atau istri kita membutuhkan terang yang ada di dalam diri kita untuk menjadi berkat. Tuhan mau saudara, ya, supaya kita berhenti mengeluh, bersungut-sungut, mengeluh, bersungut-sungut, ya. Tapi Dia mau kita ini bersyukur. Lawan katanya bersungut itu apa? Bersyukur. Gak usah banyak, kenapa Tuhan aku ini begini, kenapa Tuhan aku ini begini, kenapa Tuhan aku ini. Jalani saja hidup dengan bersyukur. Ya, supaya kita cepat melihat janji Tuhan digenapi. Karena kalau kita gak rajin bersyukur, ya adanya bersungut. Karena kita lupa untuk bersyukur bahwa Tuhan itu sudah mengerjakan yang terbaik bagi hidup kita. Mari saudara, kita mau terus sungguh-sungguh dalam Tuhan. Mari kita mau terus bawa hidup kita melekat kepada Tuhan. Mari kita mau terus berkata, Tuhan ajar kami untuk selalu bersyukur dan bukan bersungut. Mari kita mau berkata, kami mau Tuhan untuk senantiasa mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak mau bersungut-sungut. Kami mau bersyukur. Kami mau bersyukur atas setiap kehidupan kami yang Tuhan adakan. Kita naikkan pujian syukur, ku naikkan syukurku Tuhan. Buat segala yang terjadi di hidup kami. Kami berhenti bertanya. Kami berhenti bersungut-sungut, tapi kami mau bersyukur. Supaya kami memperoleh perkenanan Tuhan dalam hidup ini. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu Bapa.
Syukur Tuhan, syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Kami bersyukur Tuhan, kami tidak mau bersungut-sungut, apalagi berbantah-bantahan. Apapun yang kami lakukan, ajar kami melakukannya dengan hati yang bersyukur atas setiap tugas tanggung jawab kami sepanjang hari ini. Mungkin di rumah, di kantor, dimanapun kami beraktivitas sepanjang hari ini, ajar kami mensyukuri semua pekerjaan yang sudah Tuhan izinkan kami lakukan. Kami bersyukur buat kesehatan, kami bersyukur buat keuangan kami, kami bersyukur buat segala hal yang sudah Tuhan kerjakan. Kami bersyukur bahkan untuk setiap masalah persoalan, kami tahu ada nilai yang baik di balik semua yang kami hadapi, sekalipun kelihatannya tidak baik. Kami mau belajar hanya bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Kami tidak ingin bersungut. Apapun yang kami hadapi hari ini, mungkin itu ada kendala, kesulitan, ajar kami bersyukur. Karena bersyukurlah yang bisa membuat kami bahagia. Bersyukur yang bisa buat kami bergembira. Bukan bahagia yang bisa membuat kami bersyukur, tapi bersyukur yang bisa buat kami bahagia. Terima kasih Tuhan, berkati sepanjang hari ini kami berjalan dalam hidup kami, suami, istri, anak-anak kami. Tuhan pimpin di dalam jalan kehidupan kami sepanjang hari ini, melakukan tugas aktivitas di dalam perlindungan pemeliharaan Tuhan. Orang-orang yang bersandar dan berharap hanya padamu, apapun yang kami lakukan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan dan kebaikan Tuhan. Ajar kami terus bersyukur dan bersyukur dan bersyukur, supaya hidup kami berbahagia Tuhan. Terima kasih buat keluarga, terima kasih bahkan buat persoalan yang Tuhan izinkan terjadi. Kami percaya hikmat-Mu tersedia di balik semuanya itu. Terima kasih Bapa untuk sepanjang hari ini. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati semua yang Kau lakukan dengan tangan-Mu, dibuatnya berhasil. Hidup-Mu menjadi tanda bagi kemuliaan-Nya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat pagi dan shalom.